Sejak zaman kuno, para filsuf, mistikus, dan pencari kebenaran telah berbicara tentang suatu keberadaan yang melampaui bentuk, pikiran, dan persepsi manusia. Mereka mengisyaratkan bahwa di balik segala sesuatu yang tampak, ada esensi yang tak dapat diuraikan oleh kata-kata, sesuatu yang lebih nyata daripada dunia yang kita lihat dan rasakan. Namun, manusia, yang begitu terpikat oleh bentuk dan fenomena, seringkali gagal melihat apa yang selalu ada, sebuah realitas yang sunyi, namun berdenyut dalam segala hal. Dunia yang kita anggap nyata sebenarnya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam. Seperti refleksi bulan di permukaan danau, keberadaan dunia material tampak begitu jelas, namun jika seseorang mencoba menggenggamnya, ia akan menyadari bahwa itu hanyalah pantulan, bukan sumber cahaya sejati. Kita hidup dalam ilusi yang telah dibangun oleh pikiran kita sendiri, sebuah permainan bayangan yang seakan memiliki substansi, tetapi pada dasarnya tidak memiliki inti yang tetap. Ada sebuah kebenaran yang tak berbentuk, sebuah sumber yang melahirkan segala sesuatu dan menjadi tempat kembalinya semua hal. Ia tak memiliki batas, tak bisa dipahami oleh pikiran yang terbiasa mengkategorikan, membandingkan, dan menghakimi. Ia adalah latar belakang dari semua pengalaman, keheningan di balik kebisingan, ruang kosong yang memungkinkan segala sesuatu muncul. Namun, meskipun selalu hadir, manusia seringkali gagal menyadarinya. Mengapa demikian? Karena kita begitu terikat pada dunia yang dapat kita lihat, dengar, dan sentuh. Kita meyakini bahwa yang kasat mata adalah satu-satunya kenyataan, padahal indera kita sendiri terbatas. Kita terjebak dalam permainan pikiran yang menciptakan perbedaan, batasan, dan identitas yang terpisah. Kita menganggap dunia material sebagai satu-satunya realitas dan lupa bahwa segala sesuatu yang lahir darinya juga akan berlalu. Namun, bagi mereka yang mulai meragukan ilusi ini, yang mempertanyakan apakah yang tampak benar-benar mencerminkan kebenaran, sebuah pintu mulai terbuka. Mereka yang berani melampaui bentuk dan pikiran menemukan sesuatu yang telah ada sejak awal, sebuah keheningan yang tak tergoyahkan, kehadiran yang abadi. Dan disitulah realitas sejati menunggu untuk ditemukan. Dunia tampak beragam, penuh dengan bentuk-bentuk yang terus berubah, berkembang, dan berlipat ganda. Dari miliaran manusia dengan kepribadian unik hingga bentang alam yang tak terhitung jumlahnya. Dari peristiwa besar hingga momen-momen kecil yang mengisi hidup, semuanya terlihat berbeda, terpisah, dan berdiri sendiri. Namun, benarkah demikian? Kesadaran manusia telah lama terperangkap dalam anggapan bahwa keberagaman ini adalah sesuatu yang mutlak. Kita mengira bahwa perbedaan yang kita lihat di dunia ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa masing-masing hal berdiri sendiri tanpa hubungan satu sama lain. Tetapi seperti ombak di lautan yang tampak terpisah namun berasal dari air yang sama, dunia ini hanyalah permainan bentuk yang berasal dari satu sumber yang sama. Kesalahan persepsi terjadi ketika manusia mulai menganggap yang sementara sebagai sesuatu yang abadi. Kita melihat tubuh, harta, status, dan segala hal di dunia ini sebagai sesuatu yang nyata dan tetap, padahal semuanya berada dalam perubahan yang tiada henti. Apa yang kita pegang erat hari ini bisa lenyap esok hari. Namun, ilusi ini begitu kuat hingga kita mempercayainya tanpa ragu. Kita mengira bahwa yang berubah adalah substansi sejati, padahal di balik perubahan itu ada sesuatu yang tak tergoyahkan, sesuatu yang tetap diam dalam kesunyian, menyaksikan tarian dunia tanpa terpengaruh olehnya. Dunia ini, seperti fata morgana di padang pasir, tampak nyata dari kejauhan. Semakin kita mengejarnya, semakin kita terjerat dalam keyakinan bahwa yang kita lihat benar-benar ada. Namun, mereka yang telah melampaui ilusi ini menemukan bahwa segala sesuatu hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, kesadaran murni yang tak berubah, yang selalu ada di balik segala bentuk. Ketika seseorang mulai mempertanyakan realitas yang selama ini ia anggap mutlak, ia mulai melihat celah dalam ilusi. Ia menyadari bahwa bentuk hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, bahwa di balik keberagaman ada kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan pemahaman ini,
ia tak lagi terikat pada dunia yang semu, tetapi mulai menyentuh esensi sejati yang melampaui semua ilusi. Dunia tampak penuh dengan perbedaan. Manusia memiliki warna kulit, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Gunung menjulang, sungai mengalir, dan lautan berombak dalam irama yang berbeda. Bintang bertaburan di langit, masing-masing bersinar dalam keunikan cahayanya. Jika kita hanya melihat permukaan, mudah untuk mengira bahwa segala sesuatu berdiri sendiri, terpisah, dan tak berhubungan satu sama lain. Namun, seperti akar-akar pohon yang tersembunyi di bawah tanah, tetapi berasal dari satu sumber kehidupan yang sama, begitu pula dengan segala yang ada di alam semesta ini. Perbedaan hanyalah permainan bentuk. Seperti awan di langit yang berubah wujud, tetapi tetaplah bagian dari langit itu sendiri, segala sesuatu yang tampak terpisah sejatinya adalah ekspresi dari satu keberadaan yang sama. Ombak mungkin memiliki tinggi dan kecepatan yang berbeda, tetapi mereka tak pernah benar-benar terpisah dari lautan. Demikian pula, manusia mungkin tampak berbeda dalam cara berpikir, bertindak, dan hidup, tetapi di balik semua itu, kita semua berasal dari esensi yang sama. Mengapa kita tidak menyadarinya? Karena kita terjebak dalam persepsi yang terbatas. Kita lebih sering melihat dinding yang memisahkan daripada jembatan yang menghubungkan. Kita membiarkan perbedaan menjadi sekat, lupa bahwa di balik segala identitas yang kita kenakan, ada satu kesadaran yang sama yang berdenyut dalam setiap jiwa. Kita seperti tetesan air yang mengira dirinya terpisah, padahal ketika jatuh ke samudra, ia kembali pada hakikatnya, satu dengan keseluruhan. Esensi individu bukanlah sesuatu yang terpisah dari alam semesta, melainkan pancaran dari yang tak berbentuk. Kita bukan hanya tubuh yang bergerak, pikiran yang berpikir, atau nama yang kita sandang, tetapi juga bagian dari kesadaran luas yang melingkupi segala sesuatu. Saat seseorang menyadari hal ini, batas-batas mulai memudar. Rasa keterpisahan yang selama ini menciptakan kesedihan, kesombongan, dan ketakutan mulai menghilang. Ketika kesatuan dalam keberagaman mulai dipahami, dunia tidak lagi terlihat sebagai tempat yang penuh perpecahan, tetapi sebagai sebuah tarian keindahan yang berasal dari satu sumber. Seperti melodi yang berbeda dalam sebuah simfoni, setiap bentuk memiliki perannya sendiri, tetapi semuanya berpadu dalam harmoni yang lebih besar. Dan disitulah, dalam kesadaran akan kesatuan, kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Pernahkah Anda terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata, hingga saat membuka mata Anda masih merasakan sisa emosi dan sensasi dari dunia yang baru saja Anda tinggalkan? Dalam sekejap, mimpi itu memudar, dan Anda tersadar bahwa apa yang barusan terjadi hanyalah ilusi. Namun, bagaimana jika kehidupan yang kita jalani sekarang juga seperti itu? Sebuah mimpi yang hanya akan kita sadari setelah kita benar-benar terbangun? Para bijak sejak zaman dahulu telah mengajarkan bahwa dunia ini bukan sepenuhnya nyata, tetapi juga bukan sepenuhnya ilusi. Ia berada di antara keduanya, seperti fata morgana yang tampak nyata dari kejauhan, namun menghilang saat didekati. Segala yang kita anggap sebagai kepastian, waktu, identitas, bahkan keberadaan kita sendiri dalam bentuk fisik, terus berubah, tidak pernah benar-benar tetap. Jika dunia ini adalah satu-satunya realitas, mengapa segala sesuatu di dalamnya bersifat sementara? Kita hidup dalam lapisan realitas yang relatif. Seperti dalam mimpi, kita mengalami suka dan duka, mengejar keinginan, merasa takut kehilangan, dan berusaha mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya akan berubah. Kita menangis dalam mimpi karena kesedihan yang terasa nyata. Kita tertawa dalam mimpi karena kebahagiaan yang tampak begitu jelas. Tetapi ketika kita terbangun, kita sadar bahwa semua itu hanyalah bayangan pikiran. Bukankah hidup juga seperti itu? Namun, jika dunia hanyalah mimpi, apakah itu berarti hidup ini tidak memiliki makna? Justru sebaliknya. Kesadaran bahwa dunia ini tidak mutlak justru membebaskan kita. Kita tidak lagi terperangkap dalam ketakutan yang berlebihan, tidak terjebak dalam ilusi keabadian, dan tidak tenggelam dalam keserakahan untuk memiliki lebih banyak.
Kita mulai menyadari bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang berubah-ubah, tetapi sesuatu yang tetap, abadi, dan tak tergoyahkan, sesuatu yang berada di luar dunia mimpi ini. Mereka yang telah menyadari sifat realitas ini tidak lagi hidup dalam keterikatan yang membelenggu. Mereka menikmati kehidupan, tetapi tidak lagi terperdaya olehnya. Mereka mencintai, tetapi tidak menggenggam. Mereka menjalani peran mereka di dunia ini, tetapi dengan kesadaran bahwa semuanya hanyalah permainan yang akan berlalu. Dan dalam kesadaran itu, mereka menemukan kebebasan sejati, kebebasan yang datang dari mengetahui bahwa saat fajar kesadaran tiba, mimpi ini pun akan sirna. Perjalanan menuju kebangkitan bukanlah perjalanan ke tempat yang jauh, melainkan perjalanan kembali ke dalam diri. Ia bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi menyadari apa yang selalu ada namun tertutupi. Seperti matahari yang tetap bersinar di balik awan, kesadaran sejati selalu hadir, hanya saja terhalang oleh ilusi yang kita anggap sebagai kebenaran. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah mengenali ilusi. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi bayangan. Segala sesuatu tampak terpisah, bergerak sendiri-sendiri, seolah memiliki keberadaan yang berdiri sendiri. Kita terjebak dalam kepercayaan bahwa yang sementara adalah abadi, bahwa yang berubah adalah mutlak. Kita mengejar kebahagiaan dalam hal-hal yang pada akhirnya akan berlalu hanya untuk mendapati bahwa kepuasan itu selalu sementara. Tapi saat kita mulai mempertanyakan realitas ini, sesuatu dalam diri kita mulai bergeser. Perlahan, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber. Kita bukan individu yang terpisah, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita bukan hanya tubuh yang lahir dan mati, tetapi kesadaran yang melampaui waktu. Seperti sungai yang mengalir menuju lautan, kita pun mengalir kembali menuju kebenaran yang telah lama kita lupakan. Kesadaran sejati muncul saat kita berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran dan emosi yang terus berubah. Saat kita melihat bahwa ego hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiran, ilusi keterpisahan mulai runtuh. Ini bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi pengalaman langsung, sebuah kebangkitan yang mengguncang dan membebaskan. Ketika ilusi mulai pudar, perjalanan menuju kebenaran sejati pun dimulai. Ini adalah perjalanan tanpa peta, tanpa tujuan tetap, karena kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dicapai, ia hanya bisa disadari. Dengan setiap lapisan ilusi yang runtuh, kita semakin mendekati inti dari siapa kita sebenarnya. Dan saat kita benar-benar terjaga, dunia tidak lagi terasa sebagai tempat yang menekan, tetapi sebagai cerminan kesadaran yang murni. Kita melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sesuatu yang mengalir dalam kesempurnaan yang tak terkatakan. Inilah kebangkitan sejati, di mana kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan mimpi, tetapi berdiri tegak dalam cahaya kesadaran yang tak terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak berbentuk dapat dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas? Bagaimana mungkin sesuatu yang melampaui segala konsep dapat digambarkan dengan kata-kata? Sejak awal peradaban, manusia telah berusaha memahami Tuhan, menggambarkannya dalam bentuk, memberinya nama, dan menyusun aturan untuk mendekatinya. Namun, semakin kita berusaha membatasi yang tak terbatas, semakin kita menjauh dari esensinya. Tuhan yang sejati bukanlah sosok yang dapat dijelaskan oleh akal, bukan pribadi yang bisa dipuja dengan bentuk tertentu. Ia melampaui ruang dan waktu, berada di luar dualitas baik dan buruk, ada dan tiada. Segala yang bisa digambarkan hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih dalam. Seperti air yang tidak bisa ditangkap dalam genggaman, semakin kita mencoba menguasai Tuhan dengan konsep, semakin ia mengalir pergi. Para bijak memahami paradoks ini. Mereka tahu bahwa Tuhan bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang hanya bisa dialami dalam keheningan batin. Pikiran yang bising, penuh keinginan dan konsep, hanyalah tirai yang menutupi kesadaran akan keberadaannya. Oleh karena itu, untuk mengenal Tuhan, seseorang tidak perlu mencarinya di luar dirinya,
tetapi harus belajar untuk berhenti. Berhenti berusaha memahami, berhenti mengejar, berhenti menggenggam. Dalam keheningan itulah kebenaran mulai terungkap. Tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu penjelasan, kesadaran akan Tuhan muncul seperti matahari yang menyingsing setelah malam yang panjang. Tidak ada lagi jarak antara manusia dan Tuhan, karena mereka tidak pernah terpisah. Ilusi keterpisahan hanyalah permainan pikiran yang tidak pernah benar-benar nyata. Mereka yang telah melihat ini tidak lagi terikat pada dogma atau bentuk ibadah yang kaku. Mereka tidak merasa perlu membatasi Tuhan dalam satu nama atau wujud tertentu. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai, melainkan sesuatu yang sudah ada, di setiap hembusan napas, di setiap denyut kehidupan. Dan ketika seseorang benar-benar memahami ini, ia tidak lagi berusaha mendefinisikan Tuhan. Ia hanya diam dalam kedalaman pengalaman, tenggelam dalam lautan keberadaan yang tak terlukiskan. Sebab, dalam keheningan yang mutlak, yang tak berbentuk akhirnya dapat dirasakan, bukan sebagai sesuatu di luar sana, tetapi sebagai diri itu sendiri. Dunia yang kita lihat, dengar, dan rasakan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tampak begitu nyata, begitu beragam, begitu penuh gerah, tetapi sesungguhnya semua itu hanyalah permainan bayangan, refleksi dari satu kesatuan yang tak terpecahkan. Inilah ilusi besar yang disebut maya, selubung yang menyamarkan kebenaran, membuat yang satu tampak sebagai banyak, dan yang tak berubah tampak sebagai sesuatu yang bergerak dan bertransformasi. Maya adalah misteri yang sulit dipahami. Ia bukan sekadar tipuan yang harus ditolak, tetapi juga alat yang memungkinkan pengalaman kehidupan itu sendiri. Ia menciptakan dunia ini seperti pelukis menciptakan lukisan, sebuah permainan warna dan bentuk yang tampak nyata, namun pada dasarnya hanyalah pancaran dari satu kanvas kosong yang tak berubah. Dalam ilusi ini, ada 3 kekuatan utama, 3 guna, yang membentuk pengalaman manusia. 1. Sattva, kekuatan kejernihan dan keseimbangan, adalah cahaya yang memungkinkan kita melihat dunia sebagaimana adanya. Ketika sattva dominan, pikiran menjadi tenang, hati penuh welas asih, dan kehidupan mengalir dengan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam kejernihan ini, seseorang dapat melihat di balik tirai maya, menyadari bahwa ia bukan sekadar tubuh atau pikiran, melainkan bagian dari kesatuan yang lebih besar. 2. Rajas, kekuatan gerak dan keinginan, adalah energi yang membuat dunia terus berputar. Ia adalah ambisi, gairah, usaha tanpa henti. Ketika rajas menguasai, manusia terjebak dalam pencarian tanpa akhir, mengejar kesuksesan, kekuasaan, dan kepuasan yang selalu terasa kurang. Gerakan yang tak henti ini menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan ada di luar sana, selalu di depan, selalu harus dikejar. 3. Tamas, kekuatan kegelapan dan stagnasi, adalah kabut yang menyelimuti kesadaran. Ia adalah kemalasan, kebodohan, dan keterikatan pada ilusi. Ketika tamas menguasai, seseorang menjadi buta terhadap kebenaran, tenggelam dalam kebingungan, dan tak mampu melihat cahaya yang selalu ada di dalam dirinya. Namun, semua guna ini hanyalah bagian dari ilusi. Mereka mengikat manusia dalam permainan dualitas, tetapi mereka sendiri tidak memiliki keberadaan yang sejati. Mereka hanyalah gelombang yang muncul dan lenyap di lautan kesadaran yang lebih dalam. Saat seseorang menyadari bahwa ia bukanlah budak dari maya, bukan tertawan oleh guna, ia mulai melampaui semua keterikatan. Ia melihat dunia sebagai panggung ilusi, tetapi tidak lagi tertipu olehnya. Ia hidup di dunia, tetapi tidak lagi terperangkap dalam permainannya. Dan dalam kesadaran ini, kebebasan sejati pun ditemukan. Kesadaran manusia bagaikan sebuah cermin, memantulkan apa yang ada di hadapannya. Namun, sebagaimana cermin yang berdebu tidak bisa memantulkan bayangan dengan jernih, demikian pula pikiran yang dipenuhi ilusi tidak mampu melihat kebenaran sejati. Kita menganggap dunia ini nyata, melihat perbedaan sebagai pemisah, dan meyakini bahwa diri kita terpisah dari keseluruhan. Semua ini terjadi bukan karena kebenaran tersembunyi, tetapi karena refleksi dalam cermin kesadaran kita terdistorsi.
Ketika cermin bersih, saat kesadaran kita dipenuhi oleh sattva, kejernihan, keseimbangan, dan kebijaksanaan, realitas sejati terungkap. Dalam keadaan ini, kita mulai melihat dunia bukan sebagai kumpulan bentuk yang terpisah, tetapi sebagai ekspresi dari satu sumber yang sama. Tidak ada keterikatan berlebihan pada masa lalu, tidak ada ketakutan akan masa depan. Segalanya tampak selaras, seperti aliran sungai yang mengikuti jalurnya tanpa ragu. Namun, ketika cermin mulai bergetar, saat rajas, gerak, ambisi, dan kegelisahan mendominasi, refleksi menjadi kacau. Pikiran sibuk mengejar bayangan, terjebak dalam keinginan yang tak ada habisnya. Dunia tampak seperti medan pertempuran, di mana segala sesuatu harus dimenangkan atau dipertahankan. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang selalu ada di kejauhan, tidak pernah bisa benar-benar digenggam. Dan jika cermin tertutup debu tebal, saat tamas, kelesuan, kebodohan, dan kegelapan menguasai, refleksi menjadi buram, bahkan menghilang. Dalam keadaan ini, manusia terjebak dalam kebingungan, tidak mampu membedakan kebenaran dari ilusi. Segala sesuatu tampak hampa, tanpa makna, seolah-olah hidup hanya sekadar keberadaan tanpa tujuan. Tetapi debu pada cermin bukanlah bagian dari cermin itu sendiri. Ia bisa dibersihkan. Begitu pula dengan kesadaran manusia, kekacauan, ilusi, dan penderitaan hanyalah lapisan yang menutupi cahaya yang sudah ada di dalam diri. Ketika seseorang mulai mengamati pikirannya, memahami ilusi yang menguasainya, dan melepaskan keterikatannya pada dunia yang semu, cermin itu perlahan menjadi jernih. Saat itu terjadi, refleksi yang tampak bukan lagi bayangan yang terdistorsi, tetapi kebenaran sejati, realitas yang tak terpisahkan dari diri kita sendiri. Dalam kejernihan ini, kita tidak hanya melihat dunia dengan mata yang berbeda, tetapi juga menyadari bahwa kitalah cermin itu sendiri, dan cahaya yang dipantulkannya adalah keberadaan yang tak terbatas. Kebenaran sejati tidak dapat ditemukan dalam kata-kata, konsep, atau dogma. Ia tidak bisa digenggam oleh pikiran yang terus bergerak, karena setiap upaya untuk mendefinisikannya justru menciptakan jarak antara kita dan kebenaran itu sendiri. Seperti mencoba menangkap angin dengan tangan, semakin kita berusaha, semakin ia menghilang. Ilusi yang selama ini mengurung kita bukanlah benteng yang kokoh, melainkan kabut tipis yang menyelimuti pandangan. Namun selama kita mempercayai bahwa kabut itu adalah dinding yang tak dapat ditembus, kita akan tetap terperangkap di dalamnya. Dunia mengajarkan kita bahwa kita adalah individu yang terpisah, bahwa kebahagiaan harus dicari di luar diri, dan bahwa realitas yang kita alami adalah satu-satunya kebenaran. Tetapi mereka yang melampaui ilusi ini menemukan bahwa yang tampak sebagai banyak adalah satu, bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang diperoleh, melainkan sesuatu yang diungkap, dan bahwa realitas sejati lebih dalam dari apa yang bisa ditangkap oleh indera. Ketika seseorang mulai mempertanyakan ilusi, sesuatu dalam dirinya tergerak. Ia tidak lagi menerima dunia sebagaimana yang terlihat di permukaan, tetapi mulai mencari apa yang tersembunyi di baliknya. Inilah awal dari perjalanan menuju kesadaran sejati. Kesadaran sejati tidak terletak dalam pemikiran, tetapi dalam pengalaman langsung, dalam momen ketika pikiran terdiam dan hanya ada kehadiran yang murni. Dalam keheningan itu, batas antara aku dan segala sesuatu mulai luntur. Seperti tetesan air yang jatuh ke lautan, seseorang menyadari bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari keberadaan yang tak terbatas. Untuk mencapai keadaan ini, ego harus dilepaskan. Bukan dalam arti menghilangkan identitas, tetapi menyadari bahwa identitas yang selama ini kita pertahankan hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Melepaskan ego berarti berhenti menganggap diri sebagai pusat dari segalanya dan mulai melihat bahwa kita hanyalah ekspresi dari satu kesadaran yang sama. Ketika ilusi mulai runtuh, dunia tidak lagi tampak sebagai labirin tanpa arah, melainkan sebagai cerminan dari kesadaran yang lebih tinggi. Dalam kebebasan ini, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keterikatan, hanya kehadiran yang tenang, sebuah kepulangan menuju kebenaran yang selalu ada, tetapi selama ini tersembunyi di balik ilusi.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.